Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain, amma ba'du. Video kali ini kita akan mengisahkan tentang jin yang pernah membela Rasulullah. Bagaimana kisahnya, bagaimana sampai jin tersebut dapat membela Rasulullah, dan apa yang dilakukan jin tersebut dan siapa namanya. Seperti manusia, jin merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga memiliki banyak golongan, mulai jin muslim, kafir, laki-laki, perempuan, dan juga memiliki berbagai sifat. Ada yang baik dan ada juga yang buruk. Jin tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui keberadaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis. Beliau bersabda, "Sungguh, aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam sebuah kisah, ada jin yang pernah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diejek oleh kaum kafir Quraisy. Jin tersebut ialah Muhbar bin Abhar. Ia tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat lain menyebutkan jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kitab Al-Mawzul Usrifiyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membicarakan sosok Nabi Muhammad SAW. Nama-nama terkenal seperti Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Haris, Safwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abu Yakut, Kinanah bin Rabi, dan lainnya berkumpul bersama. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita." Ada juga yang mengatakan bahwa Muhammad sebenarnya menghendaki harta. Namun, pembicaraan kemudian berubah ketika seorang di antara mereka berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid ibn Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid?" Walid menjawab, "Aku tidak bisa menjawab," katanya singkat. Mendengar jawaban tersebut, mereka menuduh si Walid ini sudah terkena ajakan Nabi Muhammad SAW. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pun pulang ke rumahnya. Disebutkan di sini bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursinya dan dipakaikan pakaian yang mahal. Walid kemudian sembahyang dan menyembah berhala tersebut. Ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga, dia berkata kepada kedua berhalanya, "Demi penyembahanku 3 hari berturut-turut ini, katakan kepadaku tentang Muhammad." Setelah itu, tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala tersebut, "Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia." Mendengar hal itu, Walid senang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke salah satu berhala tersebut. Walid kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada semua teman-temannya yang kafir. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Nabi Muhammad SAW mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka lalu menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Beliau pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Berbicara apa orang itu, wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut, ini setan," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah. Tapi di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Ia itu kemudian turun dan memberi salam. "Siapa Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," ucap Rasulullah. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya bertanya, mengapa menangis? Istriku pun menjawab bahwa Musfir telah memperbohongkan Rasulullah. Jin itu kemudian berkata lagi,
Mendengar hal itu, saya kejar dia dan kutemukan di antara Syafa dan Marwah, dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW berdoa untuknya. Beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Muhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah Paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek Paduka?" Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Boleh saja." Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Di sana kaum kafir Quraisy sedang sembahyang. Mereka berkata, "Wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad." Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu kemudian berkata, "Wahai penduduk Makkah, orang ini adalah Nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka Jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya, dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk." Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut berhala tersebut, kemudian membantingnya hingga pecah, lalu kemudian dibakarnya. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Bukit Tursina itu adalah Abdullah ibnu Abhar. Sebagai bentuk pembelaannya kepada Rasulullah SAW, jin tersebut melantunkan syair, "Aku adalah Abdullah bin Abhar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musfir. Wallahu a'lam bishawab."